Aku sama sekali tidak merujuk pada segala jenis perilaku fisik yang mengarah kepada Jamie, bahwa aku harus berhati-hati tentang bicara dalam bahasa Cina. Jangan sampai Loki pada pergi di tahun ini ya, dan juga selanjutnya. Annyeonghaseyo, Cengedel, user Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang kontroversi yang terjadi dengan JDSX. Jadi baru-baru ini dia itu kayak melontarkan kata bercandaan, yang mana kata bercandanya ini dianggap tidak pantas. Dan kalian tahu nggak Cinggu, banyak orang yang kecewa sama J, dan banyak yang menganggap bahwa J ini merupakan karakter fiksi. Kenapa dia itu dapat dianggap sebagai karakter fiksi? Oke, langsung aja kita boleh bahas dari kronologi permasalahan antara JDSX dan juga Jamie. Jadi Cinggu, dalam secara langsung baru-baru ini dia diduga melontarkan kata-kata kasar kepada dalam tanda kutip teman lamanya yaitu Jamie, dan juga segera beredar di medsos di antara para netizen. Dalam klip itu J berkata, "Oke, sekarang aku tidak di K-pop lagi, jadi aku bisa mengatakan ini." Kenapa Jamie berusaha menjadi disensor aja ya Cinggu? Jadi untuk kata yang ini aku nggak mau sebutin. Oke, untuk kata ini sebenarnya kata yang sangat penyinggung banget. Dan kasarnya ya Cinggu, kata ini itu cuman berguna untuk dipakai di bodinya. Dan juga perlu diingat ya, ini tuh istilah super seksis dan juga merendahkan. Dan Cinggu, yang pakai kata ini biasanya sih cuman lelaki desperate yang nyangka mereka itu segitu hebatnya. Oke? Jadi nggak heran sih dikarenakan kata ini juga punya makna yang bener-bener kayak nggak banget gitu lah. Pasti setiap orang yang mendengarkan J mengatakan hal itu kepada teman lamanya merasa kayak nggak bener banget dan mengkritik J habis-habisan dikarenakan hal tersebut. Dan gak heran juga sih kalau Jamie itu pasti kecewa dengan apa yang dikatakan oleh J. Karena Cinggu, meskipun ini tuh cuma bercandaan gitu ya kan, tapi bayangin, bercandaan kali itu dilihat oleh jutaan orang. Bagaimana kalau orang-orang menganggap bahwa Jamie memang seperti itu? Tentu ini juga akan berdampak kepada image-nya Jamie, benar nggak? Dan saat klip tersebut mengumpulkan reaksi yang keras dari netizen, itu juga menjadi perhatian kepada Jamie yang secara pribadi men-tweet tentang masalah ini di Twitter dan segera menghapusnya. Tweet tersebut mengatakan, apa? Ingatlah betapa aku peduli padamu bahkan sebelum kamu berada di perusahaan terakhirmu, dan berapa kali kamu baik-baik saja. Saya berdoa untuk Anda. Pertanyaan Anda seperti saya itu benar-benar menyedihkan." Jamie kemudian memposting tweet dan juga mengatakan, "Saya hanya menghapusnya, saya baik-baik saja. Saya benci bahwa kita sebagai wanita harus menjadi sasaran humor pria untuk menenangkan orang-orang di internet." Dan untuk informasi aja, setahu aku Jamie sama J ini memang pernah berada di JYP Entertainment. Untuk Jamie itu dulu namanya Jimin ya. Oke. Untuk Jamie ini dulunya juga di JYP tapi pada akhirnya keluar juga ya. Yes, I see about that. Dan coba sekarang kita perhatikan bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea akan kontroversi yang satu ini. Langsung aja kita lihat one by one. J benar-benar mengacau dan juga menyakiti seseorang yang benar-benar peduli padanya hanya untuk mengesankan sekelompok incel. Oh ya, aku juga lupa mengatakan bahwa kata yang ini itu biasanya digunakan oleh pria yang memang tipikal incel gitu guys. Bener gak sih cara ngucapinnya? Ntar dikoreksi lagi ya. Sama kayak yang Kinan How Could You itu dikoreksi juga loh guys. Takut juga sekarang ngomong bahasa Inggris ya, takut dikoreksi sama orang-orang yang hebat guys. Bukan yang anti dikritik atau anti koreksi ya guys, tapi biasanya kita malu loh. Soalnya langsung kayak ditonton banyak orang gitu ya kan. Jadi kesannya kita itu emang kayak bego banget gitu bahasa Inggris. Itu sih yang aku takutin. Mungkin kalau kalian mau koreksi aku atau gimana, langsung aja ntar DM ya, supaya gak terlalu jadi pusat perhatian banget. Next kita baca lagi komentar yang berikutnya. Hal terburuk tentang situasi ini adalah aku tahu J hanya akan menepisnya. Ya, saya itu ingin melihat deh penggemar J mencoba dan juga membela bahwa itu adalah lelucon di antara teman terdekat. Dia benar-benar menyakiti Jamie. Dia selalu menjadi orang yang kita sensor aja, berpura-pura tidak menjadi salah satunya karena dia berada di bawah tanda kutip K-pop. Dan saya harap kalian semua selesai memberi J keuntungan dari keraguan dan juga menyadari bahwa dia hanyalah pria aneh misoginis yang berpikir menjadi orang yang buruk adalah humor tingkat atas dan juga hanya mencari validasi dari orang kulit putih. Dan well, gimana pendapat kalian tentang candaan dari J tadi? Apakah kalian sependapat dari netizen-netizen yang aku bacakan komennya tadi? Langsung aja komen di kolom komentar ya Cinggu. Dan setelah cuitan dari Jamie itu, kira-kira 1 jam J men-tweet permintaan maaf ke publik, dimana dia menyebut insiden itu sebagai sesuatu yang dia pikir itu merupakan olok-olokan yang ramah. Dan sekarang dia juga sadar
dan menambahkan, aku sama sekali tidak merujuk pada segala jenis perilaku fisik yang mengarah kepada Jamie, melainkan aura dari apa yang orang sebut sebagai body, dan berpikir bahwa keduanya itu mirip. Dia kemudian meminta maaf kepada Jamie dan orang lain yang terluka dikarenakan pilihan katanya tersebut. Ya, semoga ini dapat menjadi pelajaran lah ya bagi Jay, karena kalau mau membuat lelucon terhadap orang-orang seperti itu harus dilihat juga leluconnya kayak gimana gitu. Jangan sampai yang kayak merendahkan banget. Ingat, gak semua orang bisa menganggap lelucon yang kita berikan kepada mereka juga lelucon gitu. Karena biasanya kita itu secara tidak sadar memberikan lelucon yang juga menyakiti hati orang lain. Dikarenakan kita sudah menyakiti hati orang lain, apakah kata yang tadi kita berikan kepada dia dapat kita sebutkan sebagai lelucon? Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang Wang Yiren dari Everglow. Nah, untuk Wang Yiren, baru-baru ini dia itu dikabarkan akan absen dari kegiatan kelompok. Menurut agensi yaitu Yehua Entertainment, idol tersebut akan berada di China dari pertengahan Januari hingga akhir Februari dikarenakan alasan yang berkaitan dengan status akademisnya. Selama di China, dia juga akan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga yang tidak bisa dia temui karena pandemi COVID-19. Sementara untuk Everglow akan melanjutkan aktivitas sebagai 5 orang member. Melihat hal ini, banyak dari netizen dan mungkin ada juga dari penggemar yang curiga. Hal ini mungkin dikarenakan apa yang terjadi kemarin deh. Terus kemarin ada kejadian apa sih? Nah, Cinggu, sebelumnya Everglow itu telah mengadakan fan meeting untuk merayakan peluncuran mini album ketiga mereka, Return of the Girl. Girl group yang debut pada Maret 2019 ini mengadakan acara tersebut pada tanggal 2 Januari lalu secara eksklusif. Karena masih dalam nuansa tahun baru, seluruh member membungkuk dalam-dalam hingga nyaris bersujud demi menghormati para penggemar yang disebut forever. Hanya Iren, member dari Cina, yang melakukan gerakan berbeda. Ia mengatupkan tangan kanan dan tangan kiri lalu menggoyangkan ke kiri dan juga ke kanan. Dan ini merupakan salam tradisional Cina yang disebut Kencol. Atas sikapnya ini, sejumlah netizen Cina tentu memuji Wang Yiren. Ia tetap menjaga tradisi Cina meskipun dia itu berada di negara lain. Salah satu komentar dari netizen Cina adalah seperti yang berikut ini, aku bacain ya. Masyarakat Cina tidak berlutut kecuali di depan orang tua atau saat menghadap ke langit dan juga tanah. Lalu ada juga yang memberikan komentar. Dia memberi contoh dan juga menyebarkan budaya Cina meski tinggal di negara yang lain. Nah, Cinggu, dikarenakan netizen Cina memberikan pujian kepada Wang Yiren, lalu gimana nih dengan netizen Korea? Apakah mereka juga memberikan pujian kepada Wang Yiren? Jawabannya adalah tidak. Justru, respon dari netizen Korea merupakan kebalikannya. Jika netizen Cina memuji, maka netizen Korea itu memberikan kritikan kepada Wang Yiren. Netizen Korea mengeluarkan komentar-komentar keras seperti, sekarang kembali saja ke negara tempatmu berasal. Dia terlalu bangga deh pada negaranya dibandingkan menaruh hormat pada para penggemar Korea. Lalu ada juga yang berkomentar, aku lihat ada banyak idol Cina yang melakukan kencol ataupun berlutut. Wang Yiren juga pernah menimbulkan perdebatan di kalangan netizen saat fan call. Karena pada saat itu ia mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dalam bahasa Mandarin, tapi hal itu tidak mungkin. Pada saat itu, Yiren mengatakan, aku cinta negaraku lebih dari apapun. Aku ingin bicara dalam bahasa Cina, tapi aku sedang berpromosi di Korea, jadi ada batasan. Agensi bilang kepadaku bahwa aku harus berhati-hati tentang bicara dalam bahasa Cina. Well, honestly serba salah sih kalau jadi Wang Yiren, serius. Karena dia juga merupakan idol K-pop, tapi dia juga berkeluarga negaraan Cina. Dia itu pengen tetap menjaga tradisinya, pengen tetap menjaga budayanya gitu ya kan. Tapi balik lagi gitu, karena dia di sini menjadi idol K-pop, ya dia itu dituntut harus mengikuti bagaimana budaya-budaya di Korea sana. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian apa yang dilakukan oleh Wang Yiren ini salah atau benar? Dan sungguh ini tuh bukan the first time Wang Yiren itu mendapatkan kritikan keras dari netizen Korea. Kalian tahu nggak, di tahun 2021, karena postingan di akun Weibo, Yiren dari Everglow menerima banyak kritikan terkait dukungan eksploitasi Cina terhadap buruh kapas di Xinjiang. Cina sebagai negara produsen kapas tertinggi itu telah muncul dengan kontroversi tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk masyarakat minoritas Uighur yang diduga menjadi buruh kerja paksa dan juga dieksploitasi. Sejak itu beberapa brand fashion mulai dari H&M, Burberry, Nike, dan Adidas berhenti menggunakan sumber daya kapas dari Xinjiang dan juga memulai memboikot Cina. Lalu pada tanggal 25 Maret, Yiren Everglow membagikan foto di akun personal Weibo yang berisikan tentang dukungan untuk produsen kapas di Uyghur Autonomous Region Xinjiang. Pada postingan Weibo dengan disertai foto kapas dan logo H&M, Yiren menuliskan hashtag Support Xinjiang Cotton. Dan cenggu, postingan Yiren itu kemudian menyebar dan juga menjadi topik perbincangan hangat khususnya di netizen Korea. Dan pada saat itu Yiren ini mendapatkan banyak sekali hate comment.
Ya seperti yang kalian tahu memang untuk menjadi seorang idol K-pop itu tidak mudah guys. Apalagi kalau kita lihat bagaimana latar belakang antara Cina dan juga Korea kan ya seperti itu gitu ya kan. Jadi emang banyak banget batasannya. Dan cinggu untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang Lucky yang kecewa dengan Fine Entertainment. Kenapa para Lucky itu kecewa dengan Fine Entertainment? Karena Fine Entertainment ini dinilai kayak cuek banget. Padahal kemarin itu adalah anniversary untuk fandom dari Secret Number. Nah cinggu, seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, Secret Number kan telah mengumumkan nama fandom mereka. Sebutan penggemar untuk grup di bawah naungan Fine Entertainment itu disebut Lucky. Pengumuman nama fandom ini juga disampaikan melalui akun resmi Instagram Secret Number. Manajemen di sana pada saat itu menjelaskan bahwa Lucky merupakan nama yang menggabungkan dua kata, yaitu Luck dan juga Key. Dua kata tersebut berkaitan dengan nama Secret Number. Lucky itu berarti orang yang menjadi kunci atau key yang membuka gembok pesona dari Secret Number. Walau tulisannya Lucky, nama manajemen menegaskan bahwa nama fandom ini dibaca Rocky. Dan biasanya cinggu kalau ada anniversary kayak gitu ya kan, biasanya ada project sih yang dilakukan oleh sebuah grup. Apakah mereka itu akan ngebuat sebuah lagu untuk fandomnya? Lalu apakah mereka juga akan merayakan bagaimana anniversary mereka dengan melakukan secara langsung dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lain. Namun untuk Fine Entertainment, kemarin seperti yang dilihat oleh para laki, yang membuat para laki juga menjadi kecewa adalah tidak ada kegiatan sama sekali. Dan sini aku akan langsung aja bacain bagaimana komentar-komentar dari para laki mengenai hal tersebut. Boleh kecewa sih, tapi jaga tutur kata ya Ki. Aku juga kecewa banget malahan, tapi aku akan tetap bersama mereka dan juga berdoa yang terbaik aja. Fine niat gak sih kasih debut buat Secret Number? Fine kalau didemin tambah diem ya, oke. Gue kirain kemarin bakal ada surprise ya, surprise live lah untuk perayaan 1 year anniversary. Gue yang paling sedih pas tahu sudah main sama Besinya, sedangkan Lucky cuma mengharapkan ucapan dari dia tapi nggak ada. Fine tuh nggak ngehargain kita kayaknya, anggap kita cuma fans yang nggak perlu doang gitu sampai dirayain gitu. Kadang kasihan sih sama mereka karena berada di agensi maaf yang menurutku kurang banget promosinya. Tapi di sisi lain mereka bisa lebih bebas sih dibandingkan yang lain. Fine Entertainment bener-bener deh, cukup dari 2021 aja lo Lucky di ghosting. Jangan sampai Lucky pada pergi di tahun ini ya dan juga selanjutnya. Dulu banyak yang protes tentang Fine gak bener dan juga lain-lain. Aku bilang kalian tuh harus ngertiin agensi bla bla bla, belain Fine lah pokoknya. Tapi sekarang dah lah gitu. Oke, jadi yang pada awalnya ngebelain Fine Entertainment itu kebanyakan juga kecewa sama Fine Entertainment gitu. Karena makin lama mereka itu makin cuek guys. Next, kirain setelah comeback bakal jadi lebih baik ya. Taunya sama aja sih, menghilang bagaikan debu. Jangan kecewa dulu, mungkin sekalian nih sama ultahnya Dennis dirayain. Semoga aja. Emang ulang tahunnya Dennis kapan sih guys? Aku nggak tahu sih ulang tahun dari idol tuh kapan. Karena kan idol K-pop banyak banget dan aku juga nggak hafal satupun ulang tahun dari idol K-pop. Serius, entar kasih tahu aku ya ulang tahun Dennis itu kapan. Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau menurut aku secara pribadi, aku dapat merasakan kecewaan dari para laki karena menurut aku perayaan untuk anniversary dari sebuah fandom K-pop itu emang benar-benar kayak something yang important banget loh guys. Jadi dikarenakan perayaan ini, fandom K-pop itu merasa bakalan lebih dekat gitu loh sama idolnya. Ngerti gak sih? Jadi kalian tuh akan merasa kayak dicintai, dihargai dan juga bener-bener kayak merasa penting banget loh buat grup tersebut. Jadi ini yang ngebuat kalian makin cinta gitu sama grup itu. Dan dikarenakan Fine Entertainment tidak merayakan hal tersebut, tentu ini juga akan membuat kalian sebagai penggemar kecewa. Dan untuk fan service di sini emang agak kurang sih menurut aku ya. Agak kurang banget gitu. Karena meskipun ini tuh dianggap sepele Allah cuma perayaan doang, no, it's important. Bener gak sih? Penting banget loh guys. Anniversary dalam sebuah fandom K-pop is really important. Perayaan-perayaan seperti ini biasanya akan ngebuat kalian mengingat bagaimana kalian tuh menjadi Lucky pada awalnya. Apa sih yang ngebuat kalian menjadi Lucky? Intinya kayak hepan-hepan bareng lah gitu. Dan aku juga nggak tahu ya kenapa Fine Entertainment seperti ini gitu. Mungkin mereka lagi sibuk persiapan comeback atau apa, who knows gitu dibalik semua itu. Maybe mereka mungkin ada project gitu ya kan, mempersiapkan lagu baru atau lagi syuting MV kah, makanya mereka nggak bisa melakukan live untuk sekedar sapa-sapa manja kepada para penggemar. I think so sih. Terlepas dari kekecewaan kalian, jangan sampai kalian itu berhenti untuk nge-support Secret Number. Always support them dan juga jangan pernah tinggalkan mereka ya cinggu. Oke, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.